Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian masih dalam lindungan Allah SWT dan baik-baik saja. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar perkalian sebagai penjumlahan berulang. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal perkalian bilangan hingga 3 angka. Yang ketiga, siswa dapat mengaitkan perkalian dengan masalah nyata. Yang terakhir, siswa dapat bekerja sama dan berkomunikasi atau bertanya dengan guru saat menyelesaikan tugas. Materi kita hari ini adalah tentang perkalian. Yang pertama yaitu pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya, 4 kali 3 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Artinya, angka 4 ditambahkan sebanyak 3 kali. Yang kedua, konsep dasar perkalian. A. Pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalnya, 4 kali 3 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. B. Faktor dan hasil perkalian. Angka yang dikalikan disebut faktor dan hasilnya disebut produk. Contohnya, 5 kali 6 sama dengan 30. Maka 5 dan 6 adalah faktor, sedangkan 30 adalah hasil. Yang ketiga, tabel perkalian. Menghafal tabel perkalian 1 sampai 10. Nah, ini adalah dasar kalian untuk memahami perkalian agar lebih mudah. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6, atau bisa saja dibalik, 3 kali 2 sama dengan 6. 8 kali 7 sama dengan 56, bisa saja dibalik, yaitu 7 kali 8 sama dengan 56. Ini sama saja konsepnya, hanya dirubah dengan angkanya. Hasilnya tetap sama. Yang keempat, perkalian dengan bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan. Perkalian dengan puluhan, contohnya 12 kali 10 sama dengan 120, atau bisa saja dibalik, 10 kali 12 sama dengan 120. Yang kedua, perkalian dengan ratusan atau ribuan, contohnya 200 kali 3 sama dengan 600, atau 3 kali 200 sama dengan 600. Yang kelima, sifat-sifat perkalian. Ini ada 3. Yang A, sifat komutatif, hasil perkalian tidak berubah walaupun urutannya diubah. Contohnya, 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Ini sama saja, 3 kali 4 atau 4 kali 3 tetap hasilnya 12. Yang B, sifat asosiatif. Perkalian bisa dilakukan dalam kelompok berbeda. Contohnya, buka kurung 2 kali 3 tutup kurung kali 4 sama dengan 2 kali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung sama dengan 24. Ini angkanya bisa dirubah, hasilnya akan tetap sama 24. Yang C, sifat distributif. Perkalian dapat dipecah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 kali buka kurung 4 tambah 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 3 kali 2 tutup kurung sama dengan 12 tambah 6, hasilnya 18. Nah, yang keenam, soal cerita perkalian. Ini masih banyak di antara kalian
yang belum memahami soal perkalian. Jadi dibaca yang teliti soalnya dan dipahami, baru bisa menjawab soal. Menggunakan perkalian untuk menyelesaikan soal cerita. Contohnya, Pak Andi memiliki 4 kotak. Setiap kotak berisi 6 buku. Berapa jumlah buku semuanya? Dipahami betul-betul soal perkalian. Penyelesaiannya adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi jumlah bukunya adalah 24. Soal yang ketujuh, perkalian bersusun. Melakukan perkalian panjang secara bersusun. Contohnya 123 kali 4 sama dengan 492. Contoh yang kedua, 123 kali 4 sama dengan 492. Ini bisa ke samping atau bersusun ke bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi kesimpulan dari materi kita hari ini tentang perkalian, yaitu pengertian perkalian. Perkalian adalah operasi hitung matematika yang merupakan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Misalnya 4 kali 3 berarti 4 ditambahkan sebanyak 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4. Perkalian dengan bilangan 0 dan 1. Setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya tetap akan 0. Berapapun angkanya dikalikan 0 tetap hasilnya akan 0. Setiap bilangan dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contohnya 8 kali 1 sama dengan 8. Berapapun angkanya dikalikan angka 1 itu hasilnya tetap angka tersebut. Kebalikan dengan angka 0. Terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari tentang perkalian, Ibu akan membuat soal dari soal esai perkalian dasar. Jawablah yang teliti karena ini soal esai dan soal sebuah cerita. Dipahami betul-betul soalnya. Yang belum paham silahkan bisa ditanyakan. Soal yang pertama, Rina membeli 12 kotak pensil. Setiap kotak berisi 8 pensil. Berapa jumlah pensil yang dibeli Rina? Soal nomor 2, sebuah toko menjual 15 bungkus permen setiap hari. Berapa jumlah permen yang telah terjual dalam 7 hari? Soal nomor 3, di sebuah kebun ada 6 baris pohon jeruk. Setiap baris terdiri dari 14 pohon. Berapa total pohon jeruk di kebun tersebut? Soal nomor 4, ayah membeli 9 kotak susu dan setiap kotak berisi 24 susu kemasan kecil. Berapa total susu kemasan kecil yang dibeli ayah? Dan soal yang terakhir, di sebuah gedung setiap lantai memiliki 18 kamar. Jika gedung tersebut memiliki 5 lantai, berapa total kamar di gedung itu? Nah, silahkan dijawab masing-masing di buku tugas dan dikumpulkan di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.